Amerika Serikat dan China ada dalam posisi yang sulit dalam perang dagang. Kedua pihak sebenarnya sama-sama ingin adanya penurunan tarif, tapi gengsi untuk memulai diskusi. Sebab siapa yang lebih dulu mengalah akan dicap lemah. Jadi bagaimana taktik yang digunakan oleh Beijing dan Washington? Simak selengkapnya dalam video berikut. Juru bicara Kementerian Perdagangan Cina mengumumkan Beijing sedang menilai kemungkinan negosiasi tarif dengan Amerika Serikat. Ini jadi kabar yang telah lama ditunggu-tunggu oleh seluruh dunia. Sebab tarif yang sangat tinggi hingga 245% pada sejumlah ekspor Cina ke AS telah menghambat perdagangan antara dua ekonomi terbesar dunia serta meningkatkan kemungkinan terjadinya resesi. China menyebut posisi mereka konsisten. Jika melawan, maka mereka akan melawan hingga akhir. Sementara jika AS ingin berbicara, maka mereka harus menunjukkan ketulusan untuk memperbaiki masalah yang telah dibuat. Pernyataan itu muncul setelah akun Weibo yang terhubung dengan media pemerintah China mengatakan Amerika telah berupaya untuk memulai diskusi. Komentar itu menjadi siklus pernyataan dan penyangkalan yang dilakukan oleh kedua negara. Masing-masing pihak menolak untuk memulai diskusi secara terbuka. Pertanyaannya bukanlah apakah diskusi itu akan terjadi, melainkan kapan, dalam situasi apa, dan atas perintah siapa. Para ahli menilai pertikaian ini merupakan permainan adu taktik antara Donald Trump dan Xi Jinping. Keduanya dinilai berusaha menyelamatkan muka sambil diam-diam mengejar hasil yang saling menguntungkan, yakni deeskalasi perang dagang. Akademisi Ilmu Politik di Universitas Nasional Singapura, Cha Yan Chong, sudah menduga akan ada tindakan saling balas untuk menunjukkan kekuatan. Namun menurutnya ada insentif besar yang menanti jika tensi perang dagang menurun. Sementara akademisi Australia Center on China in the World, Weng Tisung, menganalogikan persaingan Washington-Beijing seperti dua mobil balap yang sedang berlomba. Siapa yang belokkan mobil terlebih dahulu akan dianggap sebagai pihak yang lebih lemah. Atau dengan kata lain, pemimpin yang mengakui bahwa dirinya adalah orang pertama yang memulai perundingan tarif akan dianggap sebagai orang yang mengkompromikan posisinya dalam negosiasi. Kebuntuan disebut sebagai taktik ambiguitas konstruktif yang menjelaskan bahwa masing-masing pihak dapat dikatakan benar. Salah satu cara untuk menghindari permainan ini adalah ketika pihak ketiga menjadi penengah yang menawarkan kedua belah pihak jalan keluar. Atau bisa juga dengan melonggarkan arti mengalah. Dengan demikian, pihak pertama yang datang ke meja perundingan masih dapat menganggapnya sebagai tanggapan dan bukan langkah pertama. Dalam kasus Trump dan Xi Jinping, ini juga berarti bahwa negosiasi tarif dapat dimulai dengan kedua pemimpin mengklaim telah mencapai semacam kemenangan dalam perang dagang. Deeskalasi memang menjadi salah satu tujuan, tapi bagi Chong, prioritas lain bagi Trump dan Xi adalah memberi kemenangan bagi rakyat sendiri. Chong menyebut ada ambisi untuk membuat rival mereka terlihat kalah di mata publik. Di dalam negeri, kedua pemimpin menghadapi tantangan serius akibat perang tarif. Trump minggu ini berjuang untuk meredakan kekhawatiran akan resesi, karena data terbaru menunjukkan ekonomi AS mengalami kontraksi pada kuartal pertama untuk pertama kalinya sejak tahun 2022. Sementara Xi harus meyakinkan rakyat Cina bahwa ia dapat menghadapi perang dagang dan melindungi ekonomi yang telah berjuang untuk bangkit pasca pandemi. Sebelum adanya perang tarif, Cina sudah berjuang melawan rendahnya konsumsi, krisis properti, dan pengangguran. Namun Cina percaya diri dapat bertahan tanpa impor pertanian dan energi Amerika, bahkan mencanangkan pertumbuhan PDB sebesar 5% tahun ini. Wakil Ketua Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional Cina, Zhao Zhengxing, mengatakan produksi pertanian dan energi dalam negeri akan cukup untuk memenuhi permintaan. Para ahli menilai Cina telah bersiap menghadapi krisis semacam ini, mengingat perang dagang sebenarnya sudah dimulai pada periode pertama Trump dahulu. Salah satunya dengan mendiversifikasi impor produk, tidak hanya dari Amerika.
Trump sempat meminta mitra dagang mereka untuk melepas hubungan dagang dengan Beijing agar mendapatkan keringanan tarif. Namun sekutu AS nampaknya menentang keras pertikaian ekonomi dengan Cina. Komisi Eropa bahkan sudah menyatakan tidak berniat untuk memisahkan diri dengan Cina. Salah satu alasannya karena Cina adalah kekuatan ekonomi terbesar kedua di dunia. Maka memutus akses ke barang-barang Cina, baik berupa produk jadi maupun bahan baku industri, akan merugikan ekonomi Cina yang memang sudah lesu. Di semua negara berkembang, perang perdagangan Cina sama pentingnya. Sekilas seperempat impor Bangladesh dan Kamboja berasal dari negeri tirai bambu. Nigeria dan Arab Saudi juga bergantung pada Cina untuk impor barang mereka. Sebagai dua kekuatan ekonomi terbesar di dunia, ada rasa gengsi tinggi antara Amerika Serikat dan Cina untuk memulai diskusi. Padahal sebenarnya mereka juga tersiksa dengan perang tarif tinggi ini. Amerika dan Cina disebut para ahli ingin deeskalasi perang dagang sambil tetap menjaga marwah di tanah sendiri. Jadi siapa pada akhirnya yang akan mengalah terlebih dahulu? Saksikan perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.